Halo teman-teman Smart Investor, selamat datang di channel YouTube Kacamata Dimas. Di channel YouTube saya kali ini, saya berhasil menculik lagi Bapak Ipan. Ini beliau adalah CIO perusahaan aset manajemen terkenal di Indonesia. Lagi kerja, gua culik ya bro ya. Oke. Sama-sama pakai batik. Sama-sama rapi. Rapi ya, kayak habis kondangan kita. Betul. Gitu ya. Jadi di channel YouTube kita yang kali ini kita akan membahas, dia spesial ini luar biasa Pak Ipan ini, membahas tips dan trik tentang investasi saham. Jadi jangan kemana-mana, tonton YouTube channel saya kali ini. Terima kasih. Pak Ipan, Ya. ini kita mulai Pak dari pengertian sederhana nih. Bro Ipan aja kali bro ya. Ya. Kita pengertian sederhana sendiri. Gimana, bro? Saham ini apa sih bro sebetulnya bro? Jadi kalau kita bisa bilang saham itu adalah suatu bentuk kepemilikan nilai dari suatu perusahaan. Bukti kepemilikan. Iya, jadi Oke. otomatis kita jadi kalau kita punya suatu saham itu berarti kita memiliki perusahaan itu. Betul. Nah, jadi bisa kita bilang juga di saham ini bisa terbagi dua. Oke. Kalau secara jadi jenis perusahaannya. Jadi yang pertama itu yang tercatat, kita lihat itu yang biasa teman-teman lihat di bursa Efek Indonesia. Bursa, Ada berapa running emiten trade-nya. sekarang? Ada berapa perusahaan sekarang? Sekitar 700-an 770-an. ya? Iya. 770. Ada juga yang tertutup. Tertutup. Nah, itu yang biasa kita nggak bisa beli. Yang kita bisa beli itu adalah yang diperdagangkan. Yang Oke. dicatat diperdagangkan di bursa efek. Oke, jadi teman-teman, saham itu adalah bukti kepemilikan atas suatu emiten. Emiten itu adalah mereka perusahaan-perusahaan TBK yang tercatat di bursa efek itu bro ya. Betul. Kurang lebih sekarang ada 770 perusahaan atau 770 emiten. Betul Seperti sekali. itu. Bro Ipan, pertanyaan kedua nih yang banyak masuk ke saya. Dia udah tahu nih saham tuh bukti kepemilikan. Yang keduanya, gue mau beli saham nih gimana caranya? Gue ke perusahaan apa? Gimana cara beli saham itu? Ke perusahaan apa dan gimana cara belinya? Justru kalau saat ini itu sangat gampang ya. Sangat Kalau mudah. kita untuk membeli saham-saham yang ada tercatat di bursa itu, kita tinggal datang ke perusahaan efek, ya kan? Itu ada banyak lah teman-teman bisa tahu. Juga bisa daftar secara online. Oke, perusahaan efek apa nih bro? Belum pada paham nih. Perusahaan efek ini apa? Perusahaan efek ini adalah bisa dibilang broker untuk memperdagangkan atau yang mempertemukan antara apa namanya istilahnya klien atau nasabah untuk bertransaksi di bursa. Iya, jadi atau namanya sekuritas ya bro ya. Betul. Ah, Ya, sekuritas ya. Sekuritas. Betul. Jadi maksud Bro Ipan ini teman-teman bisa beli ke perusahaan efek yang biasanya kita kenal dengan namanya perusahaan titik-titik sekuritas Iya, gitu ya, bro ya. ada sekuritasnya. Betul. Apapun tuh udah banyak ada sekitar bisa dibilang puluhan lah. Ada puluhan ya perusahaan sekuritas Semuanya lokal rata-rata, maupun perusahaan asing gitu ya bro ya. Semua rata-rata udah ada online tradingnya. Oke, berarti dia datang ke perusahaan sekuritas, dia bisa buka lewat online trading, lewat handphonenya, daftar di situ dan sebagainya, dia bisa transaksi lewat situ ya bro ya. Betul, sangat Terus gampang. dia belinya tuh satuannya apa bro? Oh, iya, satu lagi. Kalau untuk belinya itu biasanya dalam lot. Jadi Lot. satu lot itu 100 lembar. Satu Jadi kita lot nggak 100 bisa lembar. beli ketengan misalnya satu lembar. Satu lembar nggak bisa. Kita harus beli satu lot. Nanti ada Betul. harganya dikali aja dengan 100 lembar. Betul. Itulah yang harus kita bayarkan plus fee transaksi. Ya, oke. Jadi teman-teman kalau mau belinya kan kalau deposito kan kalian jelas nih, langsung naruh 100 juta ya berarti di biliat atau advice 100 juta. Betul. Nah, kalau ini misalkan kalian beli satu emiten 100 juta, itu berarti dia dibagi harga emiten itu berapa? Harga per lotnya. Bener ya, bro ya? Betul sekali. Gitu. Jadi Per lembarnya berapa? per lembarnya berapa? Jadi nanti dari uang 100 juta tadi dibagi harga per lembarnya, kalian baru dapat berapa lembar saham. Tapi biasanya itu kan ganjil ya angkanya. Jadi dibulatin jadi lot lah, maka 100 lot tadi ya, 100 lembar. 100 per lembar. lot. 100 lembar per lot. Jadi satuannya adalah lot. Lot. Ya. Pertanyaan ketiga, kita udah tahu saham itu apa, cara belinya gimana, satuannya adalah lot. Terus cara hitung kalau saya dapat untung tuh gimana cara hitung untungnya? Ya. Keuntungan saham tuh dari mana sih, bro? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita investasi di saham itu ada dua yang dapat kita keuntungan biasanya ya. Betul. Jadi yang pertama itu namanya capital gain. Betul. Itu didapat dari selisih antara kita beli dan kita jual. Tapi ada juga namanya capital loss. Kalau kita jualnya rugi di bawah dari harga beli kita, loss. Betul. Kalau gain berarti kita jual di harga atas dari harga beli kita. Contohnya dulu, bro, dari Oke. capital gain dan loss. Contoh, kita bilang saham Telkom, TLKM kodenya. Kita beli di harga 2000. 2000. Terus harga naik, kita jual di harga 2200. Harga naik ke 2200, kita jual 2200. Nah, 200 rupiahnya itu namanya capital gain. Capital gain. Tapi kalau kita jual di 1900, berarti kita ada loss, namanya capital loss, 100 rupiah per lembar. Per lembarnya dikalikan jumlah berapa lembar Betul. yang teman-teman smart investor punya. Betul sekali. Baik dari segi gainnya atau lossnya gitu. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua itu bisa kita peroleh dari dividen. Oke.
Jadi kalau dividen ini khusus perusahaan-perusahaan yang rajin bagi dividen itu biasanya dibilangnya itu blue chip stock, ya kan, sering bagi dividen seperti saham-saham bank lah kita bilang ya, bank-bank BCA, Mandiri, terus saham-saham yang blue chip itu bisa di Telkom, Unilever, itu pasti rajin bagi dividen setiap tahunnya. Betul. Tapi ada juga saham-saham yang rugi dan itu biasanya mereka nggak akan bagi dividen. Jadi dividen itu diperoleh ketika perusahaan itu memiliki atau memperoleh keuntungan dalam setahun buku itu. Nah, pembagian dividennya kan berarti mereka harus RUPS dulu dong, Bro. Betul sekali. Betul, pada saat disepakati sama RUPS, baru perusahaan itu membagikan dividen. Dan Betul. berapa jumlah dividennya disepakati di RUPS itu kan, Bro. Ya. Jadi nggak serta-merta konsisten setiap tahunnya itu sama pembagian dividennya. Betul, beda-beda. Beda-beda. Pasti ada, kadang-kadang bisa besar tahun ini, tahun depan lebih kecil. Jadi itu tergantung dari keputusan RUPS, juga tergantung misalnya dari laba bersihnya juga. Oke, berarti ada dua teman-teman smart investor. Yang pertama dari capital gain atau juga bisa loss dari selisih antara harga jual dan harga beli, dan yang kedua adalah dari dividen. Tapi biasanya saham-saham yang blue chip atau big cap gitu, Bro ya. Betul. Nah, itu pembagian dividen itu tidak pasti sama setiap tahunnya. Itu disepakati lewat rapat umum pemegang saham. Seperti itu nanti baru disepakati dapat berapa dividen yang akan dibagikan ke pemilik saham tersebut. Betul, gitu ya, Bro ya. Betul. Gitu. Jadi ada dua cara kita punya hitung keuntungan dari saham. Bro Ipan, Ya. ini kan sekarang pertanyaan yang keempat nih, Bro. Bagaimana potensi market saham? Yang kita tahu sekarang yang lagi hits, Undang-Undang Cipta Kerja sudah diketok palu nih, Bro. Memang ada yang pro dan ada yang kontra. Yang kedua, yang paling hits lagi, BI mempertahankan 7 days reverse repo rate-nya atau BI rate-nya 4%. Ya. Kira-kira dari seminggu belakangan ini nih, potensi market saham gimana, Bro? Oke, kita bilang sampai akhir tahun lah ya. Karena biasanya kalau investasi saham itu berarti kita berinvestasi dalam jangka panjang lah ya. Sebenarnya saham itu bisa kita bilang ada dua tipe investor. Jadi namanya ada dua tipe ya bisa bilang investor ya. Yang pertama investor biasanya itu adalah mereka lebih long term atau mereka beli saham itu untuk jangka panjang. Investasi karena untuk mereka beli prospek panjang, oke. Terus yang kedua itu ada yang namanya trader. Itu yang memanfaatkan dari kenaikan atau penurunan dari pergerakan saham itu. Betul. Biasanya mereka pakai market timing lah istilahnya ya. Kapan masuk, kapan keluar. Nah, itu biasanya pakai analisa teknikal ya. Itu nanti kita bahas. Nah, gue lebih suka tuh, Bro. Kalau gue lebih suka yang trader, yang swing gitu ya. Swing gitu, Bro. Kita dapat bawah dua atas. Deg-degan gitu, Bro. Betul. Jadi bagaimana potensi market kedepannya ini menarik nih. Jadi setelah tahun ini itu mungkin bisa dibilang cukup buruk lah ya akibat dari COVID-19 ini. Jadi kita lihat ke depannya jadi memang uncertainty itu atau ketidakpastian itu ke depan memang masih tinggi. Tapi dengan adanya atau vaksin ini yang kemarin tuh kata pemerintah November mau keluar, Bro. Wah. Nanti dikasih nih kan ke yang garda terdepan istilahnya, perawat, TNI, polisi gitu ya. Ya kita harapkan ini berhasil. Kalau berhasil ini harusnya sih market itu akan kembali lagi ke normalnya lah istilahnya kita bilang. Jadi kayak sekarang ini kan memang orang ketidakpastian tinggi ini orang akan cenderung wait and see. Ya kan? Wait and see. Jadi menunggu aja. Paling kalau dia beli juga nggak banyak, beli dikit. Tapi kalau misalnya yang pertama vaksin ini berhasil, otomatis ini akan kembali normal lagi pasar saham istilahnya. Investor asing udah akan mulai masuk, ya kan. Terus tadi investor dalam negeri juga itu udah mulai berani lagi untuk belanjakan yang lebih banyak. Terus yang kedua selain dari vaksin yaitu dari tadi tuh Ciptaker itu. Iya, yang memang ada pro and kontra lah ya. Betul. Tapi memang kita harus berubah sih. Kita nggak bisa hanya ngotot dengan kondisi yang sekarang, ya kan, atau namanya status quo. Tapi kita harus bisa keluar dari zona nyaman lah istilahnya. Bahasanya sekarang transformasi ya, Bro. Transformasi, betul. Jadi kita harus keluar itu. Jadi Undang Ciptaker ini kan memang khususnya untuk investasi langsung, ya kan? Sektor real yang otomatis akan membuka lapangan pekerjaan. Yang kita tahu tuh sekarang banyak pengangguran akibat COVID atau sebelum COVID juga banyak pengangguran. Otomatis tadi pekerja-pekerja itu akan bekerja, otomatis kan perekonomian akan berputar nih, daya beli naik. Nah, itu otomatis perekonomian kita akan membaik atau lebih tinggi lagi diharapkan dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Betul. Oke, berarti kalau sekarang ini kan indikasi saat ini nih indeks nih di 5.100, Bro. Your prediksi nih di akhir tahun 2020 sama akhir tahun 2021 kalau term and condition berlaku ya, Bro ya. Kalau sekarang Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagainya smooth, November bener nih pemerintah vaksin itu keluar gitu ya. Kira-kira
prediksi indeks di berapa, Bro? Ya, oke. Jadi kalau di tahun 2020 ini memang kita kalau saya sendiri sih ya cuma menyisakan dikit kenaikan sih ya. Kalau saya kan sekarang kan indeks sekitar 5.100-an. 5.100-an. Kalau target saya itu di 5.300. 5.300. 5.300 itu kan sebenarnya sedikit ya untuk apa namanya Upside potensi kenaikannya upside-nya, ya kan. Tapi yang menarik adalah ketika nanti di bulan Desember nih. Ada namanya window dressing. Window dressing. Jadi ketika nanti ini dalam perjalanan waktu di bulan Oktober dan November ini market turun lagi setidaknya ke 5.000, itu sebenarnya waktu yang tepat untuk berinvestasi, ya kan? Untuk memanfaatkan momen tadi. Betul. Ya kan? Jadi kita bisa istilahnya kayak Bro Dimas bilang tadi, memanfaatkan apa? Swing tadi, swing trading kan. Nah, jadi kita beli di bawah, jual di atas. Tapi itu yang kita harapin, semoga market itu ya pasti nih market akan bergerak sideways dulu sampai nanti di bulan November ini juga kita lihat ada juga nanti pemilu di luar negeri di Amerika. Nah, itu juga sama Trump ya. Biasanya pengaruh. Biasanya tuh sentimen-sentimen dari luar justru kadang pengaruhnya tuh lebih besar dibandingkan domestik ya, Bro ya. Iya, kayak kemarin demo ada yang kontra, naik, akhirnya vandalisme, tapi tetap aja naik marketnya, Bro ya. Tapi di luar ya kan? Di berantem Joe Biden sama Trump, marketnya goyang. Yang kena COVID-nya Trump, kita yang marketnya goyang. Betul. Padahal Pak Jokowi nggak kena COVID, yang kena COVID Trump. Itu patut perhatiin. Tapi kayak gitu-gitu momen yang sebenarnya untuk kita istilahnya kalau yang swing trader ya untuk masuk, ya kan? Betul. Kalau nggak ada momen, apa hubungan Trump sakit untuk ke pasar saham kita ya? Betul. Gitu. Iya. Berarti kalau akhir 2021 berapa, Bro? Kalau 2021 itu harusnya better pada tahun ini. Jadi kalau saya sih prediksinya 5.800. Jadi sekitar 9-10% dari prediksi saya di akhir tahun ini, yaitu dampak dari Chiptaker. Tapi mungkin yang dampak Chiptaker ini makanya belum berdampak di signifikan tahun di capital market ya. Karena itu biasanya kan namanya investasi langsung itu kan dampaknya butuh waktu betul. Nggak mungkin dalam setahun. Pasti 2 tahun 3 tahun lah. 2023 itu baru mungkin memanas nih. Ya kan? Investor masuk banyak, ya kan? Perekonomian mulai berputar kencang. Nah, itu 2023. Makanya kalau kita 2023 masuk atau investasi saham kan sayang banget. Udah momennya telat, ya kan? Mending kita tahan dari sekarang. Kalau kita tipe investor ya, beli dari sekarang ya udah ditahan aja gitu. Tunggu sampai nanti 2023 atau 2024. Oke guys, jadi balik lagi kalau kalian tipe investor, smart investor yang benar-benar menjadi investor dalam artian medium to long term lah bicaranya, Bro ya gitu. Ini adalah suatu momen yang tepat karena diprediksi memang di akhir 2020 kemungkinan jadi 5.300, di akhir 2021 5.800. Dengan syarat dan ketentuan berlaku ya, Bro ya. Betul. Vaksin ditemukan, election di Amerika nggak ada masalah, undang-undang cipta kerja, pro dan kontra itu biasa, tapi kita cari win-win solutionnya. Sehingga win-win solutionnya itu siapa? Dari pemerintah, pengusaha, investor, dan juga teman-teman pekerja ataupun buruh gitu ya. Jadi memang kalau saya yang sebelumnya, Bro, kita bicara bahwasannya memang saya punya ada satu tagline, jadikanlah para pekerja sebagai aset perusahaan Anda. Harus. Jadi pada saat bekerja di perusahaan Anda, jadi perusahaannya juga naik, engagement perusahaannya juga naik, pemerintah juga dapat pajaknya juga tinggi. Betul itu dia. Gitu ya, Bro ya. Betul sekali. Oke, itu teman-teman smart investor. Bro Ipan, ini kan sekarang pertanyaan yang keempat nih, Bro. Bagaimana potensi market saham? Yang kita tahu sekarang yang lagi hits, undang-undang cipta kerja sudah diketok palu nih, Bro. Memang ada yang pro dan ada yang kontra. Yang kedua, yang paling hits lagi, BI mempertahankan 7 days reverse repo rate-nya atau BI rate-nya 4%. Kira-kira dari seminggu belakangan ini nih, potensi market saham gimana, Bro? Oke, kita bilang sampai akhir tahun lah ya. Karena biasanya kalau investasi saham itu berarti kita berinvestasi dalam jangka panjang lah ya. Sebenarnya saham itu bisa kita bilang ada 2 tipe investor. Jadi namanya ada 2 tipe bisa bilang investor ya. Yang pertama investor biasanya itu adalah mereka lebih long term atau mereka beli saham itu untuk jangka panjang. Investasi karena untuk mereka beli prospek panjang. Terus yang kedua itu ada yang namanya trader. Itu yang memanfaatkan dari kenaikan atau penurunan dari pergerakan saham itu. Biasanya mereka pakai market timing lah istilahnya ya. Kapan masuk, kapan keluar. Nah, itu biasanya pakai analisa teknikal ya. Itu nanti kita bahas. Nah, gue lebih suka tuh, Bro. Kalau gue lebih suka yang trader, yang swing gitu, Bro. Kita dapat bawah dua atas. Deg-degan gitu, Bro. Betul. Jadi bagaimana potensi market kedepannya ini menarik nih. Jadi setelah tahun ini itu mungkin bisa dibilang cukup buruk lah ya akibat dari COVID-19 ini. Jadi kita lihat ke depannya setelah
Jadi memang uncertainty itu atau ketidakpastian itu ke depan memang masih tinggi. Tapi dengan adanya atau vaksin ini yang kemarin tuh kata pemerintah November mau keluar, bro. Wah. Nanti dikasih nih kan ke yang garda terdepan istilahnya, perawat, TNI, polisi gitu ya. Ya kita harapkan ini berhasil. Kalau berhasil ini harusnya sih market itu akan kembali lagi ke normalnya lah istilahnya kita bilang. Jadi kayak sekarang ini kan memang orang gara-gara ketidakpastian tinggi ini orang akan cenderung wait and see. Ya kan, wait and see. Jadi menunggu aja. Paling kalau dia beli juga nggak banyak, beli dikit. Tapi kalau misalnya yang pertama vaksin ini berhasil, otomatis ini akan kembali normal lagi pasar saham istilahnya. Investor asing udah akan mulai masuk, ya kan. Terus tadi investor dalam negeri juga itu udah mulai berani lagi untuk belanjakan yang lebih banyak. Terus yang kedua selain dari vaksin yaitu dari tadi tuh Ciptaker itu. Iya, yang memang ada pro and kontra lah ya. Betul. Tapi memang kita harus berubah sih. Kita nggak bisa hanya ngotot dengan kondisi yang sekarang, ya kan, atau namanya status quo. Tapi kita harus bisa keluar dari zona nyaman lah istilahnya. Bahasanya sekarang transformasi ya, bro. Transformasi, betul. Jadi kita harus keluar itu. Jadi Undang Ciptaker ini kan memang khususnya untuk investasi langsung, ya kan? Sektor real yang otomatis akan membuka lapangan pekerjaan. Yang kita tahu tuh sekarang banyak pengangguran akibat Covid atau sebelum Covid juga banyak pengangguran. Otomatis tadi pekerja-pekerja itu akan bekerja, otomatis kan perekonomian akan berputar nih, daya beli naik. Nah, itu otomatis perekonomian kita akan membaik atau lebih tinggi lagi diharapkan dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Betul. Oke, berarti kalau sekarang ini kan indikasi saat ini nih indeks nih di 5.100, bro. Your prediksi nih di akhir tahun 2020 sama akhir tahun 2021 kalau term and condition berlaku ya, bro ya. Kalau sekarang undang-undang cipta kerja dan sebagainya smooth, November bener nih pemerintah vaksin itu keluar gitu ya. Kira-kira prediksi indeks di berapa, bro? Oke. Jadi kalau di tahun 2020 ini memang kita kalau saya sendiri sih ya cuma menyisakan dikit kenaikan sih ya. Kalau saya kan sekarang kan indeks sekitar 5.100-an. 5.100-an. Kalau target saya itu di 5.300. 5.300 itu kan sebenarnya sedikit ya untuk upside kenaikannya ya kan. Tapi yang menarik adalah ketika nanti di bulan Desember nih. Ada namanya window dressing. Jadi ketika nanti ini dalam perjalanan waktu di bulan Oktober dan November ini market turun lagi setidaknya ke 5.000. Itu sebenarnya waktu yang tepat untuk berinvestasi, ya kan? Untuk memanfaatkan momen tadi. Betul. Ya kan? Jadi kita bisa istilahnya kayak Bro Dimas bilang tadi, memanfaatkan swing tadi, swing trading kan. Nah, jadi kita beli di bawah, jual di atas. Tapi itu yang kita harapin, semoga market itu ya pasti nih market akan bergerak sideways dulu sampai nanti di bulan November ini juga kita lihat ada juga nanti pemilu di luar negeri di Amerika. Nah, itu juga sama Trump ya. Pengaruh. Biasanya tuh sentimen-sentimen dari luar justru kadang pengaruhnya tuh lebih besar dibandingkan domestik ya, bro ya. Iya, kayak kemarin demo ada yang kontra, akhirnya vandalisme, tapi tetap aja naik marketnya, bro ya. Tapi di luar, ya kan? Berantem Joe Biden sama Trump, marketnya goyang. Yang kena Covid-nya Trump, kita yang marketnya goyang. Betul. Padahal Pak Jokowi nggak kena Covid, yang kena Covid Trump. Itu patut perhatiin. Tapi kayak gitu-gitu momen yang sebenarnya untuk kita istilahnya kalau yang swing trader ya untuk masuk, ya kan? Betul. Kalau nggak ada momen, apa hubungan Trump sakit untuk ke pasar saham kita ya? Betul. Gitu. Iya. Berarti kalau akhir 2021 berapa, bro? Kalau 2021 itu harusnya better pada tahun ini. Jadi kalau saya sih prediksinya 5.800. Jadi sekitar 9-10% dari prediksi saya di akhir tahun ini, ya itu dampak dari Ciptaker. Tapi mungkin yang dampak Ciptaker ini makanya belum berdampak di signifikan di capital market ya. Karena itu biasanya kan namanya investasi langsung itu kan dampaknya butuh waktu betul. Nggak mungkin dalam setahun. Pasti 2 tahun 3 tahun lah. 2023 itu baru mungkin memanas nih. Ya kan? Investor masuk banyak, ya kan? Perekonomian mulai berputar kencang. Nah, itu 2023. Makanya kalau kita 2023 masuk atau investasi saham kan sayang banget. Udah momennya telat ya kan? Mending kita tahan dari sekarang. Kalau kita tipe investor ya, beli dari sekarang ya udah ditahan aja gitu. Tunggu sampai nanti 2023 atau 2024. Oke guys, jadi balik lagi kalau kalian tipe investor, smart investor yang benar-benar menjadi investor dalam artian medium to long term lah bicaranya, bro ya gitu. Ini adalah suatu momen yang tepat karena diprediksi memang di akhir 2020 kemungkinan jadi 5.300, di akhir 2021 5.800. Dengan syarat dan ketentuan berlaku ya, bro ya. Betul. Vaksin ditemukan,
election di Amerika nggak ada masalah, undang-undang cipta kerja, pro dan kontra itu biasa, tapi kita cari win-win solutionnya. Ya. Sehingga win-win solutionnya itu siapa? Dari pemerintah, pengusaha, investor, dan juga teman-teman pekerja ataupun buruh gitu ya. Jadi memang kalau yang sebelumnya bro kita bicara bahwasannya memang saya punya ada satu tagline, jadikanlah para pekerja sebagai aset perusahaan Anda. Oh iya, harus. Jadi pada saat bekerja di perusahaan Anda, jadi perusahaannya juga naik, engagement perusahaannya juga naik, pemerintah juga dapat pajaknya juga tinggi. Betul itu dia. Gitu ya bro ya. Betul sekali. Oke, itu teman-teman Smart Investor. Bro, pertanyaan pamungkas yang banyak masuk DM ke saya. Tips dan trik investasi saham bro. Mungkin dari 2 karakter tadi, trader sama investor bro. Oke. Gimana tipsnya jadi trader, gimana tipsnya jadi investor bro? Oke. Jadi kita ke trader dulu ya. Trader yang dulu. Paling Ini paling demen nih gue. Biasanya orang paling suka nih. Paling suka trader. nih. Iya. Biasanya kalau trader itu orang selalu memanfaatkan yang pertama adalah sentimen. Oke. Yang kayak tadi, Citra Monaco, itu kan sentimen ya. Betul. Sentimen, buruk tuh ke market. Tapi seberapa buruk? Biasanya tuh ada yang memanfaatkan momentum-momentum seperti itu. Terus yang kedua itu dari sentimen ya. Yang kedua itu adalah dari technical. Biasa orang paling umum menggunakan untuk swing trader itu dengan analisa teknikal. Banyak lah itu kalau teman-teman di Google cari itu banyak lah untuk mempelajari analisa teknikal. Terus lagi-lagi kalau untuk yang trader ini itu juga harus, karena gini ya, saham-saham yang diperdagangkan atau yang sering main di swing trader ini tuh adalah saham-saham yang jarang kita lihat. Ya, namanya juga aneh. Terus saham-saham yang kadang kita nggak tahu nih perusahaan hidup nggak mau. Betul, ya udah mati suri. Perusahaan-perusahaan kita nggak tahu nih usahanya apa, kita juga nggak tahu. Betul. Namanya juga baru denger. Iya. Dan usahakan jangan teman-teman ikut ketika di atas, istilahnya di pucuknya. Jadi gini, ketika saham gorengan naik nih, kita masuk di atas nih, dikerjain sama bandarnya istilahnya. Taunya di atas dari mana bro? Nah, itu memang butuh istilahnya kalau kita sendiri, kalau bandar sih pasti udah tahu orang dikerjain ya. Kalau kita dari pertama intuisi, yang kedua itu dari pergerakan brokernya. Biasanya broker yang untuk memanage harga itu sama. Jadi kita lihat nih, kalau brokernya misalnya udah banyak posisi sell, broker yang biasa beli ini, ini agak aneh nih, berarti dia udah istilahnya distribusi. Yang dia beli tadi itu distribusi dikit-dikit. Nanti lama-lama kalau dia udah selesai nih, barang tinggal dikit lagi, biasanya dia akan diturunin dia lagi. Berarti gini teman-teman, kalau untuk yang traders itu kan kalau kalian beli ada harga bid, ada harga offer. Pas di bawahnya kan ada total volumenya tuh bro. Yang paling gampangnya mudahnya kalian masuk pada saat total yang bidnya tuh lebih tinggi dibanding total offer. Bisa jadi gitu bro? Salah satunya. Jadi biasanya awal-awal sesi pembukaan tuh kelihatan tuh. Iya. Bener. Tapi memang sesi itu 1 tuh ya. Kalau lama-lama kita lihat mantau market, kalau itu memang kita harus sering-sering memantau istilahnya market, karena kita harus tahu broker yang gerakin siapa, ya kan. Terus posisi tadi tuh bid offer itu besar-besar, kecil-kecil. Biasanya dia mainnya itu bagaimana sih? Besar-besar di kanan atau kecil-kecil di kanan tuh biasanya di atas, dinaikin apa turunin. Nah, itu kita memang harus sering-sering lihat running trade lah namanya ya. Nah, tapi kalau bagi kita yang nggak punya waktu untuk lihat itu ya kan, berarti kita tipe investor. Gimana ya kan? tips untuk tipe investor itu? Jadi yang pertama tuh memang selalu seperti Warren Buffett bilang ya. Jadi istilahnya kita harus bisa pilih istilahnya saham-saham value stock lah. Jadi gini, salah harga. Kalau dibilang Warren Buffett itu bilang ini saham sebenarnya harganya 1.000. Tapi kok di market harganya 500. Harganya 500. Ya kan? Tapi untuk ngitung harga tadi itu yang salah harga tadi itu biasanya menggunakan pendekatan fundamental. Banyak lah itu dengan fundamentalnya ya. Biasanya kita harus bandingin juga dengan kompetitor. Jadi ada misalnya perusahaan A, B, C satu sektor, ya kan? Kalau dari 3 itu kita lihat yang C ini harganya kemana-mana, yang A, B ini udah kemana-mana, terus padahal yang C ini secara pertumbuhan pendapatannya bagus, efisiensi, semualah. Terus kita lihat dari PE biasanya. Biasa kalau orang paling umum tuh pakainya PE ratio. PE-nya dia lebih murah dari 2. Ya kenapa kita nggak beli? Ya karena kita tipe investor ya. Kita yakin ini semua udah bagus nih indikator-indikatornya. Lihat dari valuasinya PE biasanya murah, ya udah kenapa kita nggak masuk, kita beli, kita tahan. Karena kalau saham itu selalu akan kembali mendekati harga teoritisnya.
Oke. Jadi nggak mungkin lah saham tuh gini. Saham harga 1.000 sebenarnya, harga teoritis dengan harga fundamental segala macem. Tapi di harga pasar 500. Itu biasanya ada faktor-faktor yang biasa kita bilang istilahnya itu kayak bandarnya nggak bermainin, gitu-gitulah biasanya. Betul. Atau likuiditasnya kurang. Nah, itu memang yang harus perhatikan juga. Kedua adalah likuiditas. Likuiditas itu juga penting. Kenapa? Karena kalau untuk saham ini kan istilahnya pergerakannya kan detikan, ya kan? Kalau ada saham yang nggak liquid, itu biasanya bandar atau investor kurang menarik tuh untuk lihat-lihat gitu tuh, yang saham-saham gitu. Makanya mereka akan hindari. Makanya harganya kemana-mana. Tapi kalau tadi bilang, kalau memang harganya salah harga itu, harga sebenarnya kemurahan, ya kalau kita memang tipe investor, kita nggak permasalahin likuiditas. Kayak salah satu contoh aja ya, ULTJ lah, ya. Itu semua istilahnya sekarang kalau lihat kondisi ULTJ kan Ultrajaya ya. Itu sebenarnya kalau secara kayak prospek ke depan, valuasi segala macam itu murah, relatif murah, ya kan? Tapi sekarang harga kemana-mana. Di situ-situ aja. Kenapa? Likuiditas. Oh, isu likuiditas. Jadi orang juga gini, wah nggak liquid nih, ngapain harus masuk? Nanti gua beli nggak keluar. Padahal itu saham murah. Gitu. Maksudnya saham bagus gitu ya, tapi secara valuasi semuanya oke ya, PI semuanya oke. Cuma likuiditasnya aja. Secara dengan kompetitor juga oke. Tapi ada orang, tapi pasti investor besar khususnya kayak fund manager, dana pensiun, itu pas menghindari sama-sama kayak gitu. Itu otomatis sudah nggak akan dipilih. Jadi yang kedua itu adalah likuiditas. Jadi yang pertama dari fundamental, yang kedua itu dari likuiditasnya. Likuiditas kalau untuk yang saham-saham investor. Terakhir bro, sektor-sektor yang your recommended bro. Untuk investor ya, karakter investor nih. Kok traders mah susah lah. Iya. Jadi kalau untuk investor, jadi kita bisa bilang kita itu kondisi sekarang lah sampai 2021. Kalau ngeliat dari kondisi sampai 2021, itu kita lihat perusahaan-perusahaan yang akan istilahnya itu diuntungkan dengan kondisi sekarang ya. Yang pertama itu pasti dari telco sektor. Satu teman-teman investor. Iya kan, misalnya kayak saya sebutin lah ya, misalnya Telkom atau Excel atau Isat lah, terserah teman-teman pilih salah tiga, cuma tiga itu aja kan. Terus yang kedua yaitu saham yang jual obat-obatan. Farmasi. Khususnya juga yang dikasih penugasan dari pemerintah. Tapi sebenarnya susah ya. Kalau kayak Kimia Farma kita harus bilangnya, Kimia Farma, Indofarma, itu kan sebenarnya banyak bandarnya, sering digoreng lah istilahnya. Tapi di satu sisi dia juga punya fundamental bukan fundamental, apa namanya ini? Apa positif namanya? Berita positif. Karena katalis dia positifnya banyak. Katalis positif karena dia ditugaskan sama pemerintah Bio Farmanya dan dilemparkan ke Indofarma sama Kimia Farma untuk membuat vaksin. Betul, dan distribusi. Tapi lagi-lagi ini memang dua saham ini bisa dibilang diistilahkan orang di pasar modal itu adalah saham gorengan. Iya, karena banyak lah situ yang main bandar-bandar. Nah, tapi yang menarik itu adalah di Kalbe Farma. Di Kalbe Farma itu kalau kita lihat, ini kita bilang tadi dari farmasi ya, perusahaan farmasi itu kita lihat menariknya itu adalah untuk obat-obatan atau dia kan juga salah satu yang nanti akan menciptakan atau memproduksi vaksin yang dari Korea. Nah, itu juga menarik tuh. Kalau memang berhasil tuh, sekarang kan lagi uji klinis 2, kalau berhasil tahun depan dikatakan mulai produksi di semester 1 semester 2, karena semester 1 saya tahap 3-nya. Nah, itu menarik perhatiin tuh. Nah, itu pasti harga akan naik karena kan biasanya kecenderungan gini. Kalau untuk vaksin-vaksin yang diciptakan sama Kimia Farma, Bio Farma, itu kan pasti untuk masyarakat kelas menengah bawah tuh nanti dikhususkan pemerintah. Tapi untuk yang swasta atau yang private atau yang menengah atas biasanya akan menggunakan vaksin-vaksin yang dijual juga oleh perusahaan-perusahaan seperti manufaktur yang seperti Kalbe Farma tadi. Harganya akan lebih mahal memang, tapi kan dianggap pemerintah bahwa mereka mampu yang masyarakat. Makanya itu. Terus yang kedua dari sisi mereka jual suplemen vitamin. Ternyata Kalbe Farma itu penjualan suplemen vitaminnya semenjak ada naik kenceng banget. Itu makanya orang jadi aware sama vitamin ya, bro. Iya, yang dulunya enggak vitamin D, vitamin C enggak tahu gitu kan, olahraga doang. Mahal-mahalin doang, ngeluarin duit. Sekarang udah vitamin diperhatiin, olahraga diperhatiin, makanan. Nah, itu yang kedua. Ya, dua sektor aja sebutin ya. Jadi yang pertama telco, yang kedua farmasi. Itu, teman-teman. Jadi silakan diperhatikan masing-masing emitennya. Bocorannya dua sektor, telco dan farmasi sampai until 2021. Oke, bro? Iya, begitu.
Oke, teman-teman smart investor, tadi kita udah dengar tips and trick tentang saham. Jadi pesan moralnya bro dari kacamata Dimas, intinya tentukan dulu risk profile kalian. Kalau risk profile kalian agresif, boleh masuk ke saham. Itu satu ya bro ya. Betul. Terus kalau kalian udah agresif, kalian tentukan dulu kalian ini jenis investor agresif yang mau beli saham itu sebagai traders atau investor gitu. Kalau yang tadi sebagai traders ya memang kalian harus lihat, cermati, siap-siap ngambil momen ya bro ya. Betul. Jangan ngelihat dari capital gain aja, harus sadar aware sama capital loss. Kalau untung seneng, cuan seneng, bocuan rugi, wah itu yang sering itu. Itu yang sering tuh. Nah kalau investor untuk jangka panjang, untuk kalian investor pemula, memang saran kami memang untuk menjadilah investor, karena memang untuk secara jangka panjang, karena market saham ini mau dari kondisi lagi resesi ataupun gak resesi, secara long term kita tarik garis panjang itu pasti trennya pasti naik kan gitu bro ya. Indikasi besok historical ya gitu. Jadi smart investor harus benar-benar tentukan dulu kalian karakternya seperti apa. Jadi akhir kata, terima kasih telah menyaksikan YouTube channel Kacamata Dimas. Jangan lupa subscribe di channel-channel kami selanjutnya. Semoga bermanfaat informasi dari kami, dan juga tetap jaga kesehatan. Jangan lupa gunakan masker, tetap jaga jarak, dan selalu cuci tangan paling sebentar 20 detik. Terima kasih, salam Kacamata Dimas. Terima kasih. Terima kasih.